Shalom shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Kalian apa kabarnya nih? Puji Tuhan luar biasa, terus jaga kesehatan ya. Nah sekarang kalau sudah siap semua, jangan apa? Ya jangan makan, minum, main, atau bercanda. Kita harus ikuti ibadah ini sama seperti ibadah di gereja. Jangan lupa ajak siapa? Iya betul, papanya, mamanya, kakak, adik, atau siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Merry Christmas, selamat Natal untuk adik-adik semua. Ayo salam-salam dulu kanan kirinya sambil bilang apa? Iya, selamat hari Natal. Udah belum? Ayo sambil bilang selamat hari Natal kanan kirinya. Udah? Nah kalau udah, peluk keluarga kalian. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah sekarang kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita juga mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami masih bisa makan, minum dengan cukup. Kalau kami juga masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan juga kiranya Tuhan memberikan roh yang duduk diam juga tertib ya Tuhan. Agar kiranya ibadah kami hari ini bisa menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kakak, Kak Adeline, Kak Hizkia, Kak Rahel, dan juga Kak Andreas. Andreas. Nah, Kak Kia, aku mau nanya nih. Hari ini tuh hari apa sih, Kak? Hari ini tuh hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, benar banget. Pastinya hari ini kita harus lebih semangat lagi dong adik-adik. Yes, pastinya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Yeay. Goyangin badannya ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita mau menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Ayo adik-adik kita gerakin badan, kita tepuk tangan. Yes, katakan Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik boleh kembali, silahkan duduk. Ayo adik-adik kita pejamkan mata kita lipat tangannya, kita mau menyembah nama Tuhan. Yes. Ayo adik-adik. Yes. Kita akan angkat satu pujian Immanuel. Terima kasih Tuhan. Katakan.
besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Bilang terima kasih sama Tuhan atas semua pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita masih ada saat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita mengucap syukur. Kita katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga ya Bapak, kakak yang akan membawakan firman ya Tuhan. Berkatilah agar sesuai dengan perkataan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di minggu yang terakhir ini. Nah, minggu terakhir ini adalah minggu di mana kita memperingati atau merayakan Natal. Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan tema-tema Natal, dan hari ini kakak menyampaikan pesan Natal di tahun ini untuk adik-adik semua. Kakak mau ngomong sekali lagi sama adik-adik semua di rumah, walaupun kita tidak bisa Natalan secara langsung ya, seperti dahulu, seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kakak percaya, hari ini ketika kamu duduk menonton acara ini, kamu menonton atau mengikuti ibadah dengan sukacita, dan kamu tetap antusias, semangat untuk merayakan Natal walaupun cuma di rumah. Oke, hari ini kakak akan menyampaikan pesan Natal buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, sebelum kita semua juga menutup tahun ini, kita tutup dengan berkat sukacita daripada Tuhan. Oke, yuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Tema hari ini kakak akan bawakan cerita yang berhubungan dengan kisah Natal, yaitu kakak akan bawakan cerita dengan tema Natal adalah kabar sukacita. Apa? Natal adalah kabar sukacita. Oke, kakak akan ceritakan firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas. Kalau adik-adik bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Kakak akan ceritakan melalui cerita yang akan kakak bawakan. Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Nah, kita akan belajar dari kisah yang diambil dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Oke, kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya, sudah pegang Alkitab, kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semua. Oke, kakak akan cerita suatu hari ada seorang perempuan yang masih muda yang tinggal di rumahnya, dan tiba-tiba dia mengalami kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Seumur hidupnya baru terjadi sekali. Ketika dia sedang ada di rumah, sedang melakukan kegiatannya seperti biasa adik-adik, tiba-tiba ada cahaya yang terang yang masuk di dalam rumahnya. Dan cahaya itu adalah cahaya dari malaikat Tuhan. Dan pada waktu itu tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan dirinya, datang di rumah perempuan ini. Dan perempuan ini kaget, terkejut, dan juga takut. Coba bayangkan adik-adik, kalau kamu mengalami hal yang sama, kejadian yang sama yang dialami oleh perempuan ini, apakah kita juga merasa takut? Pasti tentunya, karena kita gak pernah merasakan hal seperti itu ya. Dan ini tiba-tiba ada seorang malaikat muncul dengan terang benderang, datang di hadapan wanita ini. Dan nama malaikat ini adalah malaikat Gabriel. Apa yang dilakukan malaikat ini?
datang kepada perempuan ini dengan tiba-tiba adik-adik. Ketika dia datang, malaikat ini berkata kepada perempuan ini, Maria, jangan takut. Nah, ternyata nama perempuan ini adalah Maria. Malaikat Tuhan berkata seperti ini, Maria jangan takut, karena hari ini aku menyampaikan berita sukacita. Berita sukacita apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria? Dan Maria mulai mendengarkan berita yang akan disampaikan oleh malaikat ini. Dan malaikat ini bilang seperti ini, hari ini aku berkata menyampaikan berkat pesan dari Allah atau pesan dari Tuhan, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Maria waktu dengar seperti itu, apakah dia sukacita adik-adik? Enggak. Maria justru tambah kaget, tambah takut, tambah khawatir. Kenapa Kak? Karena Maria pada waktu itu belum menikah adik-adik. Maria belum punya suami. Dan Maria diberitakan oleh malaikat Tuhan bahwa akan melahirkan. Adik-adik tahu nggak? Pada zaman itu ketika ada seorang yang belum menikah tetapi sudah memiliki anak atau mengandung, pada waktu itu hukumannya adalah hukuman mati adik-adik. Maria takut gak pada waktu itu? Takut. Maria sebagai perempuan nih yang menjaga hidupnya dan tiba-tiba harus mengalami peristiwa di mana dia harus mengandung, tapi dia belum menikah. Maria takut gak? Takut. Karena bagi orang pada adat hukum pada waktu itu, ketika seorang perempuan belum menikah tapi sudah hamil, artinya dia berbuat dosa. Dan dia harus dihukum mati. Hukum matinya diapain adik-adik? Dia harus dilempari batu sampai mati. Tapi pada waktu itu Maria dikuatkan oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan bilang gini, jangan takut. Walaupun engkau belum menikah, tetapi anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu itu diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan anak itu dan engkau akan mengandung. Karena anak inilah yang akan menjadi juru selamat dunia. Waduh adik-adik, ketika Maria mendengar hal ini, Maria mulai bersukacita. Karena yang dia kandung adalah anak yang berasal dari sorga. Anak yang diberikan oleh Allah, yang akan diberi nama Yesus, yang akan menjadi juru selamat dunia. Nah, walaupun Maria takut pada waktu itu, malaikat Tuhan menguatkan Maria bahwa sukacita besar akan dilimpahkan kepada dunia, bahwa sukacita yang besar akan diberikan kepada dunia ketika anak ini lahir. Adik-adik perhatikan di sini, ketika Maria mendengar berita ini, Maria mulai bersukacita. Maria tidak takut lagi. Maria mulai merasakan sukacita yang besar dari Tuhan. Karena yang dia kandung bukan anak biasa-biasa saja, tapi anak yang diberikan oleh Allah, anak yang diberikan oleh sorga, yang akan menyelamatkan umat manusia, menjadi juru selamat umat manusia. Menyelamatkan manusia dari apa adik-adik? Menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ya, dari yang namanya maut, dari yang namanya pengadilan di sorga nantinya karena dosa-dosa manusia. Dan apa pesan Tuhan hari ini buat kita semua adik-adik? Nah, hari ini karena kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita juga sebut sebagai hari Natal, kita juga perlu mengingat kejadian 2000 tahun yang lalu ketika malaikat Tuhan mendatangi Maria dan menyampaikan pesan Tuhan. Nah, hari ini pesan Tuhan yang mau disampaikan juga kepada kakak, kepada adik-adik, kepada kita semua yang menonton tayangan acara hari ini adalah bersukacitalah bahwa kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus harus menjadi berita sukacita bagi kita. Dan kalau dahulu berita itu baru disampaikan sebelum Tuhan Yesus lahir, dan hari ini kita sudah hidup, kita sudah mengenal ketika Tuhan sudah lahir buat kita, Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita, Tuhan sudah bangkit buat kita, bahkan Tuhan sudah pergi ke sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Dan hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, dan kita masih harus tetap bersukacita, bersyukur, bergembira. Karena apa? Dengan lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia, kita sudah diselamatkan. Ya, karena kelahiran Tuhan Yesus ke dunia tujuannya apa adik-adik? Tujuannya adalah membuat hidup kakak, membuat hidupmu dibebaskan atau diselamatkan dari dosa. Yang tadinya kita terikat oleh dosa, yang tadinya kita harus dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi karena Yesus lahir ke dalam dunia, Dia membebaskan kita. Dia menggantikan hidup kakak, menggantikan hidupmu, menggantikan hidup kita semua yang berdosa di atas kayu salib. Tuhan yang tanggung dosamu di kayu salib. Tuhan yang ambil kesalahanmu di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan,
diselamatkan Tuhan. Nah hari ini walaupun kita masih merayakan Natal di rumah, tapi kakak percaya adik-adik belajar dari firman Tuhan bahwa sukacita Tuhan harus tinggal di dalam hatimu. Ya, sukacita Tuhan harus selalu ada di dalam hidupmu. Karena apa? Kita bersyukur dengan hari ini kita merayakan Natal, kita bisa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga bisa bersyukur kembali bahwa hidup kita sudah diselamatkan Tuhan. Bahwa kabar sukacita itu harus terdengar oleh banyak orang. Sehingga banyak orang yang mengalami sukacita, bukan cuma kita juga. Dan hari ini sebelum kita menutup tahun 2021, kakak akan memberikan berkat-berkat dari Tuhan kepada setiap adik-adik, yaitu berkat sukacita. Dan hari ini biar berkat sukacita Tuhan juga melimpah buat kamu, buat keluargamu, buat papa mama, buat kakak adik, buat semua orang-orang yang ada di sekitarmu. Beritakan sukacita dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi umat manusia, bukan cuma buat kakak, bukan cuma buat kamu, tapi bagi semua orang. Dan semua orang juga perlu menerima kabar itu. Dan kamu yang bertugas untuk memberitakan sukacita kepada orang banyak. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kakak selesai dan kita juga selesai menutup tahun ini dengan sukacita. Dan kakak berdoa supaya tahun depan, tahun 2022 menjadi tahun yang diberkati Tuhan lagi ya. Kita akan kembali lagi, diizinkan Tuhan bersama-sama beribadah, berkumpul, bertemu kembali seperti sebelumnya. Tetap berdoa, jaga kesehatan, tetap sukacita. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini Sarah akan membaca hafalan Alkitab Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Terima kasih. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui Bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sebelum kita selesai menutup ibadah kita hari ini, sekali lagi kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tapi sebelum kita doa tutup dan doa berkat, seperti biasa di minggu terakhir dan juga di tahun terakhir ini, di bulan terakhir ini kakak juga tetap akan berdoa buat adik-adik semua yang berulang tahun di bulan Desember. Nah kalau adik-adik di rumah sadar atau tahu bahwa kamu berulang tahun di bulan Desember, kakak undang bangkit berdiri juga sama-sama. Kakak akan berdoa buat kita semua yang berulang tahun dan kakak akan memberikan berkat kepada kita semua. Yuk, dan setelah itu kita akan tutup doa dan selesai ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, di bulan Desember ini, di bulan terakhir di tahun ini, kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Dan kami juga hari ini bersyukur Tuhan, buat teman-teman, saudara, kakak, adik, anak, Tuhan yang berulang tahun di bulan Desember ini Bapak. Mereka yang hari ini setia juga melaksanakan atau beribadah melalui tayangan ibadah online ini. Dan mereka yang ditambahkan lagi Tuhan, umur 1 tahun di bulan ini. Biar juga Tuhan memberkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat penyertaan daripada Tuhan, pendidikan mereka diberkati Tuhan, dan apa saja yang mereka perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga akan selalu buat mereka selalu berhasil. Cita-cita mereka, masa depan mereka ada di tangan Tuhan, dan Tuhan akan menuntun setiap hidup mereka diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, dan semuanya berlimpah sukacita dari Tuhan Yesus. Dan kami juga akan menutup ibadah kami Tuhan hari ini, biar juga Tuhan memberkati semua kami yang juga selalu setia mengikuti ibadah tayangan online Kids Church Tuhan. Biar kami juga diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah dari Tuhan, berkat sukacita, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan. Kemanapun mereka pergi disertai Tuhan, dijagai Tuhan. Tuhan akan memberikan kesehatan dan berlimpah-limpah, kekuatan, sukacita daripada Tuhan. Dan biarlah kami tutup tahun ini dengan sukacita, dengan berkat daripada Tuhan. Dan kami akan sambut tahun yang baru nanti Tuhan juga dengan berkat yang baru.
penyertaan yang sempurna daripada Tuhan yang baru, yang Tuhan akan selalu berikan bagi kami. Kami akan siap menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami akan selalu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.